Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema tentang pentingnya kebersamaan dalam sebuah organisasi. Organisasi memang sudah biasa terdengar di kalangan kita. Organisasi sendiri adalah wadah atau sarana bagi sekumpulan individu yang memiliki kesamaan tujuan dan sasaran tertentu di bidang yang sesuai dengan kompetensi para anggotanya. Hal ini merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesamanya. Dengan berorganisasi, setiap individu dapat belajar dan mengembangkan minat dan bakatnya masing-masing dalam bidang olahraga, seni maupun penelitian. Saat ini kita sudah terjun di dalam suatu organisasi, maka secara tidak langsung kita akan mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. Sehingga proses pembentukan karakter dari lingkungan organisasi ini sangat mempengaruhi keputusan dan tindakan yang dilakukan dari suatu organisasi. Salah satu hal yang sangat penting di dalam sebuah organisasi adalah kebersamaan dari setiap anggota dan pimpinannya akan sangat menentukan kemajuan dan perkembangan organisasi itu. Pendengar yang berbahagia, bicara tentang kebersamaan terasa begitu familiar di telinga kita, khususnya bagi mereka, bagi kita yang tergabung dalam sebuah komunitas atau organisasi. Tapi seringkali individu di dalam kelompok sebuah organisasi tidak tahu atau bahkan melalaikan arti makna dari kebersamaan. Mengapa rasa kebersamaan begitu penting dalam sebuah organisasi, ikatan atau grup atau komunitas? Sebab kata kebersamaan sendiri memiliki makna sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan, persaudaraan, lebih dari sekedar bekerja sama atau hubungan profesional biasa. Kebersamaan memiliki beberapa unsur yang harus diciptakan dan dijaga oleh setiap individu yang tergabung di dalamnya. Pertama, adanya rasa satu hati atau satu misi di dalam sebuah organisasi. Dalam organisasi tentunya terdapat banyak orang yang memiliki pendapat berbeda. Satu kepala satu ide, 1000 kepala mungkin 1000 ide atau lebih. Namun jika ingin membuka kelompok kita kuat atau membuat kelompok kita lebih kuat dan solid, maka selayaknya kepentingan bersama lebih diutamakan dari kepentingan pribadi. Tinggalkan perbedaan dan galang kebersamaan, dan akan mengantar organisasi kita dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, tidak egois. Sudah bukan rahasia lagi jika manusia itu adalah makhluk egois. Apapun yang tidak memiliki nilai tambah buat diri sendirinya, kebanyakan tidak akan ada partisipasi yang dikeluarkan, bahkan dianggap tidak penting. Jika sifat ini ada dalam sebuah organisasi, bisa dipastikan organisasi ini hanya punya program, tapi tidak ada kegiatan. Tidak ada yang mempelopori karena semua menganggap apa yang mereka lakukan tidak ada imbal baliknya. Jika ingin memiliki organisasi yang solid, maka kita mulai untuk belajar menurunkan ego demi kepentingan bersama. Yang ketiga, kerendahan hati.
organisasi akan memiliki anggota yang berbeda karakteristiknya. Terkadang ada sebagian anggota yang terlibat tidak memiliki keahlian dan pengalaman khusus. Modal mereka hanya sekedar kerelaan demi memberikan sumbangsi. Maka selayaknya anggota yang memiliki usia lebih tua, pengalaman lebih matang, keahlian lebih tinggi, kondisi finansial lebih beruntung untuk menekan rasa sombong dalam diri dan rela bekerja sama sambil menuntun dengan anggota lainnya. Kerendahan hati akan menghindarkan kita dari rasa benci, iri hati, dan timbulnya kelompok yang berkotak-kotak. Yang keempat, yaitu kerelaan berkorban. Setiap individu dalam sebuah organisasi akan memiliki sumbangsi yang bisa berbeda-beda. Ada yang menyumbangkan dana, pikiran, fasilitas, tenaga, atau waktu. Yang punya keuangan atau finansial lebih menyumbangkan dana untuk transportasi dan konsumsi misalnya dalam sebuah kegiatan. Sementara yang memiliki waktu menyumbangkan tenaga dan waktunya itu melaksanakan tugas. Perbedaan sumbangsi jangan sampai membuat gesekan negatif yang bisa berdampak pada perpecahan. Jika ingin bekerja sama, maka siapkan kerelaan untuk mau berkorban. Jika setiap individu dalam sebuah organisasi memahami dan terus belajar untuk memenuhi 4 unsur di atas tadi, maka lambat laun organisasi yang dikembangkan akan menjadi semakin kuat dan solid di kemudian hari. Kesadaran ini untuk menjadi insan yang lebih baik dan terus bertumbuh akan sangat membantu proses perubahan diri kita. Sahabat pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi organisasi kita, khusus Universitas Muhammadiyah Palembang yang kita cintai ini. Dibutuhkan orang-orang yang mau mengerti tentang prinsip atau kebersamaan yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.